Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah di Makkah, kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kiblat ini juga merupakan kiblat bagi umat Yahudi dan Kristen pada saat itu. Pada tahun 622 M, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi Muhammad tetap mengarahkan salat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa selama sekitar 16 hingga 17 bulan. Sebagaimana keterangan hadis berikut, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, berkata, Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan Rasulullah tampak sangat menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Kemudian turunlah wahyu Allah mengenai perubahan arah kiblat umat Islam. Perubahan kiblat tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu berupa surah Al-Baqarah ayat 144, yang mana dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Makkah. Allah berfirman, sungguh, kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Perubahan kiblat ini pertama kali diumumkan saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan salat bersama para sahabat di suatu masjid di Madinah. Karena peristiwa ini, maka kemudian tempat ini kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, yang berarti Masjid Dua Kiblat. Dalam salat tersebut, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad dan para sahabat segera mengubah arah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dengan mengutip berbagai riwayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sejak lama sangat ingin menghadap Ka'bah, dan karena itu akhirnya Allah mengabulkan keinginannya dengan menurunkan ayat Al-Baqarah 144 di atas. Pada saat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani mencemooh tindakan tersebut, sampai akhirnya turunlah ayat yang membantah cemoohan itu. Allah berfirman, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, kaum muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Nabi Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Hikmah perubahan kiblat ke Ka'bah. Perubahan kiblat menandakan identitas yang unik dan independen bagi umat Islam. Hal ini juga menegaskan pentingnya Ka'bah sebagai pusat spiritual dan simbol persatuan bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana juga pada masa itu, umat Yahudi dan Kristen menganggap Yerusalem, Masjidil Aqsa, sebagai kota suci dan kiblat mereka. Jelas perubahan kiblat ini juga menandakan perbedaan teologis dan spiritual antara Islam dan agama-agama lain, serta menunjukkan kedewasaan dan kemerdekaan ajaran Islam. Umat Islam menerima perubahan ini sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, kaum Yahudi dan sebagian non-Muslim mungkin melihat perubahan ini dengan berbagai reaksi, dari kebingungan, cemoohan, hingga penolakan. Disinilah terlihat dengan jelas adanya konsolidasi keimanan. Bagi umat Islam, perubahan ini mengokohkan keimanan dan menunjukkan bahwa perintah Allah harus diikuti tanpa ragu-ragu, sekalipun hal itu berarti perubahan arah dalam ritual yang sangat penting seperti salat. Wallahu a'lam.